Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya bersama pengurus BKN atas nama Ketua Umum BKN. Pada kesempatan ini kami melakukan konferensi pers berkaitan dengan banyaknya orang yang suka menebar fitnah, menebar hoak dan adu domba. Nah, kali ini korbannya adalah PBNU, Institusi ya. Jadi dia menyebut institusi PBNU dikatakan oleh Mas Hara HNIR Rankara on X ya. Mas Hara ini nggak tahu ini siapa ini, kok kayaknya bukan agama Islam ini, kok kelakuannya rusak parah ini ya. Dia mengatakan ketika PBNU melacurkan agama Islam. Bahkan fotonya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot itu fotonya ditulisi di atasnya goblok berjamaah. Kemudian di bawahnya ada tulisan ketika PBNU melacurkan agama Islam. Ini orang kayaknya kena virus-virus orang yang selama ini teriak-teriak PSN, PIK, tolak PSN, PIK, tapi tidak paham. Perlu saya sampaikan, Yai Said pada waktu itu, Yai Said Agil Sirot nih, kalau pembahasannya persoalan PSN. Jadi Yai Said memang fokus karena berkaitan dengan Ihya'ul Mawat, tanah yang terbengkalai, tanah mati, tanah yang gak kerawat gitu loh. Maka Yai Said berbicara, kalau tanah ini tanah negara, jadi PSN itu tanah perhutani, adanya di sebelahnya PIK 2. Ini dipahami, bukan PIK di PSN kan, bukan PIK di PSN kan, tapi ini tanah perhutani yang mangkrak, yang terbengkalai, yang gak keurus. Maka Yai Said menyampaikan Ihya'ul Mawat, kaidah agamanya itu seperti itu. Jadi ini harus dirawat tanah ini, mumpung ada yang mau merawat dengan biaya 40 triliun. Kalau tanah itu dirawat, maka tanah tersebut bisa menghasilkan satu, menjaga lingkungan. Mangrove yang asalnya 91 hektar menjadi 514 hektar. Kemudian menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi. Itu yang dimaksud Yai Said gitu loh. Jadi ketika Anda menghina, memfitnah PBNU, menghina Yai Said juga, Anda keterlaluan. Jadi saya minta untuk Gus Irfan untuk melanjutkan rilis kami. Silakan Gus Irfan. Ya, makasih Ketua Umum kami Gus Rofiq Mukhlis. Oke, untuk saudara-saudara kami Banser, saudara-saudara kami Pagar Nusa, saya juga mantan salah satu bendahara pusat Pagar Nusa. Untuk saudara-saudara mantan bendahara pusat, salah satu bendahara Pagar Nusa pusat, wakil saya. Bendahara. Enggak, deretan jajaran bendahara Pagar Nusa pusat, pengurus harian. Untuk saudara-saudara saya yang di IPNU, IPPNU, ya, Fatayat, Muslimat, Jatman, dan lain sebagainya, ayo bergerak. Ya, sebagai warga Nahdien, kita patut bersuara karena institusi kita diserang dengan fitnah yang hina luar biasa, dikatakan kita sebagai pelacur organisasi yang kita cintai. Ya, dan kaitkan bahkan tokoh kita, mantan Ketua Umum PBNU, seorang yang dipersiapkan Gus Dur kala itu untuk meneruskan kepemimpinan di NU, yaitu Kiai Haji Said Agil Sirot, dihinakan. Ya. Dan kita semua dibilang goblok berjamaah, gitu ya. Ya. Seolah-olah frame-nya ke sana gitu. Jadi kata-kata goblok, plongo ini seolah-olah kalau dibiarkan terus-menerus kebatilan ini, maka ini akan menjadi sebuah kebiasaan al-adatul muhakkamah. NU itu terkenal organisasi yang tawajud segala macam, melihat sesuatu itu berbagai perspektif. Untuk orang kecil, untuk orang lemah itu ada porsinya, untuk penguasa ada porsinya. Itulah Nahdlatul Ulama, luas cakrawala pandangnya. Kami ingatkan untuk Mas Hera dalam 3 kali 24 jam untuk minta maaf, kalau enggak kami laporkan. Oke. Dan ini salah satu bukti-buktinya yang kami pelajari. Ini ada gambarnya. Ini didekati sini. Lihat tuh. Ini ada fotonya. Dibilang goblok berjamaah, fotonya guru kami.
Kiai Said, dan ini satu lagi ketika institusi atau PBNU melacurkan agama Islam. Ini sebagai Keterlaluan bukti yang memang. kuat, ini keterlaluan. Dan kami berharap, tadi benar katanya Gus Irfan Wesi, kami akan melaporkan bila dalam 3 kali 24 jam ini belum ada respon. Ini adalah somasi digital kami agar segera ditindak, dan kami berharap dan kami yakin percaya kepada Polri dengan presisinya akan Pak segera Sigit, ya. dengan Pak Sigit, Pak Kapolri, Pak TB1, mohon izin Pak untuk segera selesaikan kasus ini supaya tidak melebar kemana-mana. Karena Pak, ini semua terjadi mengenai ujaran-ujaran kebencian dan fitnah yang terjadi sehingga akhirnya ini membahayakan Pak. Ini namanya butterfly effect. Terjadi nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun Pak. Saya dari Ketua Pemuda di BKN ini memikirkan masa depan anak-anak bangsa kita, masa depan pemuda-pemuda kita Pak, agar mereka semua ini cerdas Pak. Dan mereka ini semua pandangannya luas menghadapi semuanya Pak. Saya berharap ini segera ditindak. Itu aja Pak dari kami Pak. Oke, terima kasih Bang Sandi Tumewa, Ketua Pemuda Barisan Kesatuan Nusantara, terus Gus Irfan Wesi, Litbang. Kita jaga kiai-kiai kita, Ya, betul. kita jaga NU, Betul. karena Indonesia ini kalau nggak ada NU, waduh, udah remuk nggak karu-karuan. Betul, ini. betul. HTI semakin FPI, HTI. Jadi intinya gini, Hujan-hujan. ulama dan umaroh ini harus terus bersinergi karena umaroh membutuhkan nasihat dan masukan dari ulama yang punya kebijakan sesuai dengan sila keempat, arif dan bijaksana. Nah, arif bijaksana ini semua rata-rata ada di ulama, sehingga akhirnya mengajarkan umaroh untuk bisa memberikan